Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan, dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya, Wincy Mandagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan kita akan membaca serta merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dalam Kitab Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita yang kurang tertarik jika mendengar renungan tentang ketaatan. Karena pasti ketaatan akan berbicara tentang peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Itulah sebabnya sebagian dari umat percaya masih lebih memilih mendengarkan renungan tentang mujizat, berkat, dan harapan dalam Tuhan ketimbang mendengarkan renungan tentang ketaatan. Tetapi tahukah saudara bahwa untuk memperoleh berkat, mujizat, dan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan, tentunya diperlukan ketaatan. Karena ketaatan adalah bukti keimanan kita kepada Tuhan. Sehingga ketaatan menjadi hal yang mutlak jika kita ingin mengalami penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Memang berbicara ketaatan merupakan satu hal yang sangat membosankan, karena berbagai macam larangan-larangan yang harus kita patuhi, tetapi itu wajib untuk kita laksanakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam pembacaan kita saat ini, dituliskan bahwa Tuhan Yesus pun taat sampai mati. Apalagi kita manusia biasa. Jika kita tidak taat, maka kita tidak akan beroleh mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan memberikan perintah dan larangan dalam kehidupan kita, bukan untuk membebani kehidupan kita, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri, karena Tuhan bermaksud untuk menuntun kita masuk dalam rancangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadikan ketaatan sebagai bagian dari gaya hidup kita, agar supaya kita tidak merasa terbebani dengan aturan dan perintah-perintah yang Tuhan tetapkan untuk kita lakukan. Dan hal ini pun telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tuhan Yesus telah menjadikan ketaatan sebagai makanannya. Artinya sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya yang harus Dia lakukan setiap hari. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita teladani, agar kita menjadikan ketaatan sebagai bagian dari gaya hidup kita, agar ketaatan tidak akan menjadi beban dalam hidup kita, melainkan akan menjadi kesukaan. Tuhan ingin kita taat agar supaya rancangan Tuhan dalam hidup kita tergenapi, yaitu hidup yang berkelimpahan di masa depan yang penuh harapan. Memang lebih banyak orang memilih untuk tidak taat karena ingin hidupnya bebas tanpa aturan. Tetapi ingatlah saudara-saudara, orang-orang seperti itu pasti akan berujung kepada kebinasaan. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah kita jadikan ketaatan sebagai gaya hidup kita. Tidak ada hal yang menakutkan dalam ketaatan, hanya saja kedagingan manusia yang mau memaksa seseorang untuk keluar dari rancangan Tuhan, untuk hidup menyimpang ke kanan dan ke kiri tanpa tujuan yang jelas. Dalam Mazmur 25 ayat 10 berkata, "Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya." Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang ingin taat kepada janji-janji Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, dan selalu berjalan dalam kebenaran kasih Tuhan, maka pasti kita akan melihat kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pertolongan dan anugerah Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam dimensi Tuhan yang di dalamnya kita akan melihat
kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang besar berlaku dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah kita taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, agar supaya janji keselamatan daripada Tuhan dapat kita peroleh. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman yang Engkau boleh berikan bagi kami saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan, yang menjadikan ketaatan sebagai gaya hidup kami, agar kehidupan kami selalu sesuai dengan rancangan Tuhan, sampai kami memperoleh mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Mungkin di antara kami yang mendengarkan renungan ini, ada yang masih dikuasai dengan kedagingan kami, yang membuat hidup kami berjalan di luar rancangan Tuhan, bahkan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan kiranya selalu mengingatkan kami, menegur kami apabila kami sudah berjalan di luar rancangan Tuhan, apabila kami sudah tidak taat lagi dan setia kepada Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan yang selalu menerangi jalan kami, dan Roh Kudus Tuhan yang selalu menguasai hidup kami untuk melawan kedagingan kami, agar kami tidak terbawa dengan arus pencobaan dunia, tetapi kami selalu hidup taat dan setia kepada Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan Tuhan untuk memperoleh berkat dan mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kami, yang selalu taat dan setia menjalankan semua perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan ucapan syukur kami, yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini, dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan-renungan dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.